Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Bahroin HNS PDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Falah sekaligus guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2 akan menyampaikan materi perkembangan Islam di Inggris. Sebelum masuk ke materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Fauzan Martin. Perkenalkan, nama saya Musrendra Salim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Gifari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arazi Fasya. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Fadlani. Perkenalkan, saya Wildan Yafi Ramadan. Inggris. Jumlah penduduk muslim di Inggris sekitar 2,9 juta jiwa atau 4,6% dari populasi. Sebagian besar adalah imigran dari Asia Selatan, khususnya Pakistan, Bangladesh, dan India, atau keturunan imigran dari daerah itu. Sedangkan lainnya berasal dari negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Timur Tengah, Afghanistan, Malaysia, maupun Somalia. Sedangkan sebagian kecil lainnya berasal dari negara-negara Afrika seperti Nigeria, Uganda, dan Sierra Leone. Berikut sejarah masuknya Islam di Inggris. Sejarah masuknya Islam di Inggris diperkirakan terjadi pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Pada kekuatan pada laut, Muslim mendominasi laut Mediterania. Ekspansi Muslim mencapai Istanbul, Turki, Utsmania, kota-kota penting seperti Aleppo jalur penting yang dilalui Silk Road. Beirut, pelabuhan besar yang disinggahi kapal-kapal Eropa. Yerusalem, kota yang banyak diminati para peziarah. Kairo, kota pusat perdagangan, dan Fez, kota yang sangat maju dan terkenal pada saat itu. Ekspansi itu merupakan ancaman bagi Inggris sehingga Ratu Elizabeth pada pertengahan tahun 1580 Masehi meminta Sultan Murad, penguasa Turki Utsmani, untuk melawan orang-orang Spanyol. Hal itu disebabkan Inggris menyukai menjalin hubung perdagangan dengan negara-negara Muslim daripada negara-negara Eropa. Dalam literatur Inggris ternyata The Voyage made the Tripoli 1583 Masehi adalah John Nelson. Ia adalah putra perwira pasukan pengawal Ratu Inggris yang telah memeluk Islam. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Musrendra Salim. Yang B, sejarah perkembangan Islam di Inggris. Sejarah perkembangan Islam di Inggris sebenarnya telah terjadi sejak lama. Tahun 1636 Masehi telah dibuka jurusan bahasa Arab pada Universitas Oxford, dan Raja Inggris Charles I telah mengkoleksi manuskrip yang berbahasa Arab dan Persia. Perpustakaan Bodleian di Oxford memiliki manuskrip surat Al-Walid, Sultan Maroko, yang ditujukan kepada Raja Charles I. Pada tahun 1946, Raja Charles I disingkirkan oleh Oxford oleh Cromwell. Pertempuran terburuk pecah dan berakhir pada kekalahan pasukan yang setia kepada raja. Pada bulan Desember 1948 Masehi, Dewan Majelis dari New Commonwealth menyuarakan sebuah toleransi bagi berbagai kelompok agama termasuk Muslim. Pada tahun 1649 Masehi, Al-Quran diterjemahkan ke dalam Inggris oleh Alexander Ross, kemudian dicetak dan mendapat sebutan yang luar biasa dari umat Islam di Inggris. Pada tahun 1649 Masehi, Cromwell saat ia menjadi penguasa Inggris, terdapat orang-orang hebat seperti Henry Stubbe, sarjana ahli bahasa Latin, Yunani, dan Hebreu, dan Pococok, seorang profesor ahli bahasa Arab di Oxford. Pada tahun 1656 Masehi, Cromwell dan John Milton, sekretarisnya, menulis surat kepada penguasa Muslim Aljazair. Dalam suratnya, Cromwell mengharapkan pihak yang dikirim surat agar mematuhi persetujuan dagang atau kedua negara. Karena tabit agama Islam adalah kami sekarang pada saat ini merasa perlu untuk menyukai Anda yang telah memaklumkan diri Anda sendiri sampai saat ini dalam segala hal untuk menjadi orang yang mencintai kebenaran, membenci kebatilan,
mematuhi dalam perjanjian. Saya melanjutkan dari Ada Pasha. Kata-kata terakhir menegaskan deskripsi yang tepat mengenai Islam sebagai sebuah agama yang mengajak kepada kebenaran. Cromwell banyak mengutip teks-teks Al-Quran dalam suratnya. Tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim di seberang lautan, tetapi juga orang-orang Kristen yang tinggal di England dan Kepulauan Inggris. Pada abad ke-17 Masehi, ilmuwan dari Universitas Cambridge, H.S. Newton, pemikiran banyak dipengaruhi syariahnya muslim Arab. Teks-teks berbahasa Arab dalam bidang matematika, astronomi, kimia, dan kedokteran merupakan tema sentral dari program pendidikan tinggi di Inggris untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan. Bukan hanya penerjemahan yang dimulai di Oxford dan Cambridge, tetapi juga persiapan untuk melatih sebuah generasi sarjana yang ahli berbahasa Arab. Pada akhir abad ke-18 Masehi dan awal abad ke-19, East India Company, sebuah perusahaan dari India Timur, merekrut orang-orang dari Yaman dan Gujarat. Dalam kurun satu abad, umat Islam menjadi minoritas dan jauh dari kekuatan politik. Namun, setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 Masehi dan sejalan ekspansi kolonial Inggris, para pendatang muslim itu bertambah banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota. Pelabuhan seperti Cardiff, South Shields, dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Kelompok muslim India menetap di dekat London, membangun masjid Shah Jahan di Woking, sebab sebelumnya imigran muslim India dan Pakistan setelah menetap di Inggris. Selanjutnya, pada abad ke-19, para pengusaha muslim Inggris mendirikan sebuah perusahaan terkenal, Muhammad's Bats, didirikan oleh Sheikh Muhammad pada 1750 sampai 1851 Masehi. Pada tahun 1893 sampai 1908 Masehi, terbit jurnal mingguan bernuansa Islami dengan nama The Crescent. Beredar di Liverpool, pendirinya seorang muslim keturunan bangsawan Inggris. Seorang pengacara bernama William Henry William sebagai Syekh Abdullah William. Dia masuk Islam pada tahun 1887 Masehi. Sepulang dari Aljazair dan Maroko dan ingin melopori pembangunan masjid sebagai pusat dakwah di wilayah Inggris. Pada tahun 1930 Masehi, muncul gagasan pembangunan masjid di London sebagai respons atas pembangunan masjid di Paris pada tahun 1926 Masehi yang mendapat perhatian dari Raja George IV pada tahun 1944 Masehi. Namun berbagai kendala seperti terjadinya Perang Dunia II dan masalah yang dihadapi pemerintah Inggris akibat kemerdekaan India dan Pakistan menyebabkan pembangunan masjid tertunda. Baru pada tahun 1977 Masehi, Masjid Pusat London dengan Islamic Cultural Center akhirnya diresmikan. Pertambahan jumlah masjid dalam perkembangan selanjutnya mencerminkan peningkatan jumlah komunitas muslim di Inggris. Peningkatan itu berhubungan erat dengan tahapan sejarah imigrasi kaum muslim secara besar-besaran dari berbagai negeri muslim ke Inggris tahun 1950-an. Dan sebagai akibat penyatuan kembali keluarga imigran yang diterapkan awal tahun 1960-an, terutama dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, terbitnya Commonwealth Immigration Act atau Undang-Undang Imigrasi Persemakmuran tahun 1962 Masehi, memberikan kemudahan untuk menjadi warga negara Inggris bagi warga negara bekas jajahan, serta keleluasan bagi para imigran ke Inggris. Di Inggris, meskipun pola distribusi permukiman muslim tidak merata, baik secara geografis maupun etnis, namun terdapat konsentrasi tertentu. Misalnya penduduk muslim India di West Midlands, Arab dan Iran di Cardiff, Liverpool, dan Birmingham. Turki, Siprus di wilayah timur London, serta Pakistan dan Bangladesh di Bradford. Begitu signifikannya komunitas muslim Pakistan dan Bangladesh itu di Bradford. Dari perspektif mazhab, muslim di Inggris mayoritas bermazhab Hanafi, sisanya Syafi'i, Jafari atau Ismaili. Selanjutnya C. Tantangan perkembangan Islam di Inggris. Di samping perkembangan Islam di Inggris yang demikian pesat, terdapat juga berbagai tantangan. Inilah beberapa tantangan perkembangan Islam di Inggris. Setiap tahunnya perkembangan umat Islam di Inggris terus berlangsung dengan kedatangan kaum imigran dan penduduk pribumi yang berpindah agama memeluk Islam. Namun, akibat perkembangan Islam yang cukup drastis ini, media di Inggris mulai menggerakkan isu menentang kaum muslim.
Pasca tragedi WTC, pemerintahan juga menunjukkan perubahan sikap terhadap komunitas Muslim. Kaum imigran Muslim yang menonjolkan perbedaan dan sikap hidup mereka juga menjadi tantangan dari dalam yang menghambat gerakan dakwah Islam di Inggris. Selain itu, belum menyatunya umat Islam dalam aliran dan paham Islam di Inggris. Namun di balik tantangan tersebut di atas, peluang untuk mengembangkan Islam di Inggris masih terjaga. Setidaknya, jika dilihat lebih jauh dari 5 hak fundamental yang dijamin pemerintah, yaitu hak menjalankan ajaran Islam, hak mendirikan organisasi, hak belajar, dan hak naik banding hukum. Mengapa perkembangan Islam di Inggris ini cukup mendapatkan apresiasi? Dalam kehidupan sosial budaya yang mayoritas non-Muslim, penyebab tidak lain adalah karakteristik ajaran Islam yang penuh toleransi dan menghargai hak-hak kemanusiaan. Akhirnya bisa dikatakan wajar apabila Pangeran Charles juga memberikan apresiasi terkait prinsip-prinsip yang dianut dalam Islam dengan menganggapnya mampu menyelamatkan dunia. Demikian penjelasan materi perkembangan Islam di Inggris. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.